شق البحار Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang kejadian-kejadian besar mengiringi hari kiamat, yaitu Imam Mahdi, akan dibaiatnya Imam Mahdi. Al-Mahdi itu artinya apa? Al-Mahdi itu isim apa ini? Isim maf'ul, artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Terus namanya siapa Al-Mahdi itu? Namanya Muhammad, atau bisa juga namanya Ahmad bin Abdullah, dan beliau termasuk dari keluarga Rasulullah SAW. Dari keturunan siapa itu? Dari keturunan Hasan bin Ali. Walaupun sebagian mengatakan dari keturunan Husain, bahkan sebagian ulama menggabungkan dari keturunan Hasan dan Husain. Bapaknya dari Hasan, ibunya dari Husain. Kemudian Imam Mahdi ini nanti ketika muncul itu akan ada tanda-tanda kejadian yang mengiringi keluarnya Imam Mahdi atau dibaiatnya Imam Mahdi. Yang pertama apa? Kezaliman merajalela. Kemudian yang kedua, akan muncul fitnah, namanya fitnah Duhaima. Dan fitnah itu nanti akan datang, yaitu sebelum masanya Imam Mahdi itu ada 3 fitnah. Yang pertama fitnah apa? Fitnah ahlas, yaitu fitnah yang terus menyertai manusia. Kemudian yang kedua fitnah sarra, yaitu banyaknya kenikmatan sehingga melalaikan orang-orang itu dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga fitnah Duhaima, fitnah yang sangat mengerikan, yaitu banyaknya harta yang dirampas dan nyawa-nyawa yang bergelimpangan di jalan-jalan karena fitnah ini. Dan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau mengatakan bahwa fitnah Duhaima ini adalah Ar-Rabi'il Arabi sekarang ini, yaitu kudeta di Timur Tengah sampai terjadi peperangan sampai sekarang peperangan sangat mengerikan. Suriah, Irak, Libya, Yaman. Ini beliau mengatakan itu fitnah Duhaima. Kenapa? Karena yang melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah itu masyarakat awam keluar di jalan-jalan, dan itu fitnah Duhaima. Kemudian yang keempat apa? Yang ketiga, akan ada seorang jiwa yang suci dibunuh. Akhirnya dengan itu banyak pertikaian orang-orang yang pro membela, sampai akhirnya terjadi peperangan untuk membela satu jiwa yang suci ini. Siapa itu? Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya akan muncul dukhon, walaupun terjadi khilaf di antara para ulama dukhon itu kapan. Tetapi sebagian riwayat mengatakan dukhon itu sebelum Dajjal. Dan sebelum Dajjal Imam Mahdi. Sebelum Dajjal itu Imam Mahdi. Kemudian yang berikutnya akan muncul Ta'ifah Mansurah, yaitu golongan yang akan ditolong sama Allah Ta'ala, pejuang-pejuang Islam atau Ta'ifah Mansurah ini, dan itu nanti menjadi pasukannya Imam Mahdi dalam peperangan besar dinamakan dengan Malhamatul Kubra, dan nanti akan menjadi pengikutnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian berikutnya apa? Munculnya gunung emas, mengeringnya sungai Ifrat,
muncul gunung emas sehingga terjadi perebutan sampai 100 orang yang memperebutkan itu 99 mati, tersisa cuma 1. Kemudian berikutnya apa? Yang berikutnya yang pernah kita bahas sebelumnya, apa itu? Malhamatul Kubro, yaitu peperangan yang di Suriah. Walaupun nanti pas Malhamatul Kubronya itu yang memimpin adalah Imam Mahdi, tapi sebelumnya itu perang antara kaum muslimin bersatu berdamai dengan Romawi melawan Persia. Itu sebagian ulama mengatakan itu Imam Mahdi belum, walaupun sudah terjadi peperangan di Suriah, tetapi Imam Mahdi belum dibaiat, karena nanti Imam Mahdi itu akan memimpin kaum muslimin dalam perang Malhamatul Kubronya. Malhamatul Kubro itu peperangan antara kaum muslimin dan Romawi. Berarti kalau antara peperangan kaum muslimin bersatu dengan Romawi melawan Persia, itu Imam Mahdi itu belum memimpin. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan di antara tandanya itu adalah ketika Timur Tengah menjadi negeri yang hijau. Timur Tengah itu menjadi negeri yang hijau. Itu sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian kita lanjut sedikit tentang Imam Mahdi ini. Imam Mahdi ini pernah kita sebutkan bahwa munculnya Imam Mahdi itu nanti ketika meninggal seorang anak khalifah, seorang raja. Meninggal seorang raja, kemudian gara-gara raja itu meninggal dunia, akhirnya 3 anak raja itu mereka berebut kekuasaan. Tetapi ketika mereka berebut kekuasaan, tidak ada di antara 3 orang itu yang mendapatkan, tetapi nanti yang mendapatkan itu adalah Imam Mahdi. Dan untuk memperebutkan kekuasaan itu terjadi peperangan yang dahsyat, sehingga kalau disebutkan oleh para ulama itu terjadinya peperangan antara anak-anak atau putra-putra mahkota itu yang menyebabkan Imam Mahdi itu melarikan diri. Karena Imam Mahdi itu melarikan diri, dia tidak mau dengan fitnah, sampai akhirnya beliau itu berangkat ke Mekah, dan rupanya di Mekah ketemu dengan beberapa ulama yang memiliki banyak pengikut. Setelah itu beliau dibaiat sama ulama-ulama itu, padahal ketika dibaiat itu beliau tidak mau. Berarti menunjukkan bahwa nanti ketika Imam Mahdi itu mau dibaiat itu sebelumnya itu akan ada seorang raja yang meninggal dunia, kemudian 3 putra mahkota itu memperebutkan. Tetapi secara pastinya siapa raja itu wallahu a'lam. Kita tidak boleh sembarangan bicara masalah perkara yang gaib, apalagi tanzilul dalil, menurunkan sebuah dalil kepada kejadian. Apakah itu yang dimaksudkan raja itu adalah Raja Salman seperti ini? Wallahu a'lam. Jangan sampai kita sembarangan dalam masalah menghukumi sebuah kejadian. Nah, berarti nanti Imam Mahdi itu dia itu nanti akan mendapatkan kekuasaan, padahal putra mahkota 3-nya itu enggak ada yang mendapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan yaktafilu indakan zikum thalathah, memperebutkan perbendaharaan kalian itu 3 orang. Ada 3 orang yang nanti memperebutkan perbendaharaan kalian, kulluhum ibnu khalifah, dan semuanya itu adalah anaknya khalifah. Khalifah ini kata para ulama itu nakirah, bukan ma'rifat, nakirah menunjukkan seorang khalifah. Siapa dia? Apakah itu khilafah ala minhaj nubuwah? Bukan, tetapi itu terjadi sebelum khilafah ala minhaj nubuwah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, kemudian 3 orang putra mahkota itu enggak ada yang mendapatkan. Tsumma tatlu'ur rayatu sud, setelah itu akan muncul panji-panji hitam min qibalil masyriq, dari arah timur. Fayaktulunakum qatlam lam yaktulhu qaumun, kemudian nanti akan terjadi peperangan dahsyat, sampai akhirnya ketika terjadi peperangan, sampai akhirnya nanti Imam Mahdi itu dibaiat. Fa idza ra'aitumuhu fabayyi'uhu, maka kalau kalian itu melihat Imam Mahdi, maka baiatlah kepadanya, walau habwan ala thalj, walaupun kamu itu harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullah bil Mahdi, karena dia itu adalah khalifah Allah, yaitu Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini bukan orang yang ditunggu sama orang Syiah.
Kalau orang Syiah itu dari dulu sudah menunggu Imam Mahdi. Kata mereka Imam Mahdi itu sudah ada. Imam Mahdi itu sudah ada. Kemudian Imam Mahdi itu bersembunyi di sebuah gua. Maka dibantah oleh para ulama, bukan seperti itu. Kata mereka Imam Mahdi itu kalau orang Syiah itu sembunyi di Sirdab. Tetapi itu dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Al-Imam Al-Katsir, saya akan bacakan ucapan beliau. Beliau menyebutkan meringkas beberapa kejadian dalam riwayat itu. Beliau meringkaskan. Beliau mengatakan, kata beliau, wal muradu bil kanzil madhkuri fi hadha siyaq, dan yang dimaksud dengan perbendaraan, nanti ada 3 putra mahkota memperebutkan perbendaraan kalian. Perbendaraan itu apa? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu gunung emas yang ada di Sungai Efrat. Ada yang mengatakan bukan. Tetapi kalau kata beliau mengatakan kayak Ibnu Katsir, kanzul Ka'bah, yang dimaksud dengan perbendaraan itu adalah perbendaraan Ka'bah, yaitu di dalam Ka'bah, yaitu untuk menguasai Mekah. Yaqtatilu indahu liyakhudhuhu thalathatun min auladil khulafa. Nanti akan memperebutkan Ka'bah itu 3 orang dari anak raja, putra mahkota. Hatta yakuna akhir zaman fayakhrujul Mahdi. Kemudian itu nanti akan terjadi di akhir zaman sampai akhirnya keluarnya Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi itu munculnya dari mana itu? Wa yakunu dhuhuruhu min biladil masyriq. Imam Mahdi itu munculnya dari timur. Nah, ini insyaallah kan kita bahas di sini kapan di mana munculnya Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu munculnya dari timur. Timur itu maksudnya dari mana? Dari Syam. Munculnya itu dari Syam. Setelah itu beliau membahas panjang lebar membantah tentang anggapan orang Syiah. Setelah itu beliau mengatakan, wa yu'ayyidu binasin min ahlil masyriqi yansurunahu. Ketika Imam Mahdi itu dibaiat, maka yang akan menolong Imam Mahdi itu adalah orang-orang dari timur, orang-orang dari Syam. Nanti dalam sebuah riwayat itu ada beberapa pasukan tempur, pasukan perang datang ke Mekah dari Syam dan Irak. Dan semuanya itu sekarang terjadi peperangan yang dahsyat 2 tempat ini. Nanti pasukan-pasukan terbaik itu mereka menjemput Imam Mahdi di Mekah, kemudian membaiat dan membela beliau. Wa yuqimunahu sultanahu, dan menguatkan kekuasaan Imam Mahdi. Wa yushayyiduna arkanahu, dan mengokohkan bangunannya Imam Mahdi. Wa takunu rayatuhum sudun aidan, dan panji-panji mereka pun panji-panji hitam. Panji-panji hitam. Apakah itu panji hitam itu yang sekarang digembor-gemborkan sama ISIS? Bukan. Ya, kenapa? Karena setiap orang nanti akan membuat panji-panji hitam. Wa huwa zayyun alaihil waqar. Beliau mengatakan, kenapa kok panji itu hitam itu? Panjinya itu hitam karena itu sebuah pakaian atau sebuah yang menunjukkan akan wibawa. Hitam itu menunjukkan akan wibawa. Li'anna ra'yata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat sudan. Karena benderanya panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun namanya warnanya juga hitam. Yuqalu laha iqab. Dan dinamakan panjinya Rasulullah itu dengan iqam. Setelah itu beliau mengatakan, wal maqsudu annal mahdiyil mamduhul mau'udu biwujudihi fi akhir zaman yakunu aslu dhuhurihi wa khurujihi min nahiyatil masyriq. Berarti kalau kita perhatikan itu, nanti Mahdi, Imam Mahdi yang mulia dan Imam Mahdi yang akan dinanti-nanti itu di akhir zaman itu, dia itu munculnya itu dari timur. Munculnya itu dari timur. Fayubaya lahu indal bait. Setelah itu dia nanti akan dibaiat di Ka'bah. Kama dalla ala dzalika ba'dul ahadits, sebagaimana banyak riwayat yang menunjukkan akan seperti ini. Dan Imam Mahdi itu nanti ketika dibaiat, telah kita sebutkan Imam Mahdi itu memperbaiki kondisi kaum muslimin cuma 1 hari. Sebagian riwayat 1 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya tidak tersisa di dunia kecuali 1 hari, Allah akan memanjangkan hari itu. Sampai akhirnya apa? Imam Mahdi itu dibaiat dan dia akan membawa kejayaan kepada kaum muslimin. Dan ketika Imam Mahdi itu dia itu memimpin, maka makmur. Imam Mahdi itu ketika memimpin itu makmur sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana makmurnya zamannya Imam Mahdi, yaitu makmur yang terjadi di zamannya Imam Mahdi itu kayak apa makmurnya itu. Hadis dikeluarkan Imam Hakim dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitab Shahihah.
yaitu dari Thauban radhiyallahu anhu. Saya bacakan beberapa riwayat nanti berkaitan dengan makmurnya zaman ketika Imam Mahdi itu memimpin. Beliau mengatakan an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id bukan Thauban. Nanti Thauban yang nanti. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju fi akhir ummatil mahdi, akan muncul di akhir umatku al-mahdi. Al-mahdi itu gelar. Al-mahdi itu gelar. Namanya Muhammad, atau sebagian ulama mengatakan Ahmad, antara Muhammad dan Ahmad, karena dua-duanya itu namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyebutkan namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Nah, namanya Rasulullah itu apa? Namanya Rasulullah itu bisa Muhammad, bisa Ahmad. Yasqihillahul ghaith, Allah akan memberikan air hujan kepada Mahdi. Allah itu akan memberikan air hujan yang melimpah. Wa tukhrijul ardu nabataha, sampai akhirnya ketika hujan itu keluar dengan barokahnya, akhirnya bumi itu mengeluarkan buah-buahan yang melimpah. Wa yu'til mala sihahan, dan Allah itu akan memberikan harta kepada manusia itu sihahan. Nanti akan ditanya, Rasulullah SAW itu nanti akan ditanya, sihah itu apa? Rupanya sihah itu sama, yaitu semua orang itu kaya semuanya, nggak ada yang miskin. Jadi hartanya itu hampir seimbang. Manusia itu hartanya itu hampir seimbang. Wa takthurul masyiyatu, binatang ternak itu banyak dan besar-besar, gemuk-gemuk. Wa ta'dhumul ummatu, demikian juga umat itu akan besar, yaitu umat Islam itu akan kuat. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, dan beliau itu hidupnya itu 7 atau 8 tahun. Thamaniyan, ya thamanul hijaj itu tahun. Nah, jadi ketika Imam Mahdi itu muncul, itu kehidupan itu luar biasa, diberkahi sama Allah Ta'ala, sampai akhirnya ketika diberkahi itu makmur, negerinya itu sangat makmur sekali. Ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri juga, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syalbani juga hadisnya ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ubasyirukum bil Mahdi." Saya memberikan kabar gembira kepada kalian tentang Imam Mahdi. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nas. Imam Mahdi itu dibangkitkan dalam kondisi sedang bertikai manusia itu. Wazalazil, dan akan muncul kegoncangan di bumi. Dan kemarin kita sebutkan di antara tanda-tanda akan muncul Imam Mahdi itu nanti akan muncul musibah besar sekali, yaitu apa? Zilzal ini. Bahkan nanti zilzalnya itu bahkan sudah hampir dekat dengan Mekah, Madinah. Yaitu apalagi pasukan-pasukan yang akan menyerang Imam Mahdi itu nanti dibenamkan sama Allah Ta'ala di muka bumi. Fayamla'ul arda qistan wa adla kama mawliya juran wa dhulma. Maka Imam Mahdi itu nanti akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kerusakan. Yarba'an husakinus sama'i wa sakinul ardi, penduduk langit dan bumi semuanya ridho dengan Imam Mahdi itu. Yuqassimul mala sihahan, dan dia itu nanti akan membagi harta merata, yaitu harta itu dibagi merata dan semuanya kaya zamannya Imam Mahdi itu. Maka ada orang bertanya itu, masihahan, apa yang dimaksud dengan sihah itu apa? Maka beliau mengatakan bisawiyati bainan nas, rata, sama rata di antara manusia. Berarti apa? Zamannya Imam Mahdi itu rata, semua orang itu kaya. Sampai kekayaan orang zaman itu disebutkan setelahnya, wa yamla'ullahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghina. Allah itu memberikan kekayaan hati kepada semua umatnya Nabi Muhammad, sehingga apa? Umatnya Rasulullah, orang Islam itu tidak ada yang menerima sedekah, tidak ada di antara mereka yang butuh sama orang. Kenapa? Karena semuanya cukup. Wa yasa'uhumul adluhum, dan keadilan itu merata kepada mereka. Hatta ya'muru munadiyan, sampai Imam Mahdi itu perintahkan seorang delegasi untuk keliling kepada kaum muslimin, fayunadi, kemudian delegasinya mengatakan, fayaqulu man lahu fi malin hajah,
Siapa yang dia itu punya hajat untuk harta, yaitu siapa yang punya butuh harta, siapa itu? Akhirnya apa? Orang manusia tidak ada yang berdiri, tidak ada yang butuh. Fama yaqumu minan nasi illa rajulun. Maka tidak ada yang berdiri kecuali satu orang. Satu orang yang dia itu berdiri butuh harta waktu itu. Akhirnya fayaqulu i'tisadan al-khazin, yaitu berikan. Akhirnya ketika orang itu berdiri, maka Imam Mahdi mengatakan, wahai penjaga harta kaum muslimin, berikan kepada orang itu. Faqul lahu, katakan kepadanya, innal mahdi ya'muruka an tu'tiyani malan. Sesungguhnya Imam Mahdi itu telah memerintahkan kepada penjaga untuk memberikan harta. Akhirnya apa? Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepadanya, ambil harta semampu kamu. Makanya bahwa hartanya diambil sama dia sebanyak-banyaknya itu. Hatta idza hajarahu wa abrasahu, sampai akhirnya ketika sudah penuh, sudah di pangkuannya itu hartanya itu, nadima, orang itu menyesal, yaitu orang yang tadi itu ngambil harta itu menyesal. Fayaqulu kuntu ajsha'a ummati Muhammadin nafsan, saya itu memang orang yang paling rakus dari umatnya Nabi Muhammad ini. Au ajazi anni ma wasi'ahum, atau saya itu merasa masih kurang dari apa yang telah membuat cukup semua manusia. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak jadi menerima. Fayaruduh, akhirnya dikembalikan. Enggak, saya enggak butuh lagi kepada harta. Fala yuqbalu minhu, sampai akhirnya dia enggak menerima lagi. Fayaqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, inna la na'khudhu syai'an a'tainahu, kami hari ini tidak akan mengambil sesuatu yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena semuanya orang kaya. Semua orang kaya, sampai orang itu kalau mau sedekah itu sudah enggak ada yang menerima sedekah. Fayakunu kadzalika sab'a sinina atau thamana sinin atau tis'a sinin, dan kondisi kaum muslimin itu makmur sampai 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Tsumma la khaira fil 'aishi ba'dahu, setelah itu beliau mengatakan, dan tidak ada kenikmatan dunia setelah itu, yaitu setelah Imam Mahdi sudah enggak ada kenikmatan dunia lagi. Itu tidak ada kenikmatan dunia setelah Imam Mahdi. Nah, berarti kalau kita perhatikan Imam Mahdi itu nanti ketika di baiat, nanti dia itu akan membawa kemakmuran di kaum muslimin, dan waktunya nggak lama. Makmurnya itu nggak lama, cuma sebentar saja. Sampai Allah Ta'ala menurunkan air hujan, tetapi perlu diperhatikan di sini, air hujan zamannya Imam Mahdi itu nanti akan berhenti sebelum munculnya Dajjal. Kalau kita gabungkan banyak riwayat, apalagi nanti kalau kita bicara masalah Dajjal, tanda-tanda keluarnya Dajjal itu 3 tahun sebelum Dajjal dikeluarkan sama Allah Ta'ala itu, nanti langit itu akan menahan air hujan itu. Jadi berarti menunjukkan apa? Turunnya air hujan yang itu akan memberi barokah bagi bumi sehingga keluar buah-buahan itu di awal zamannya Imam Mahdi, di awal. Tapi nanti kalau di akhir zamannya Imam Mahdi, sebelum keluarnya Dajjal itu, nanti air hujan itu sudah nggak keluar. Air hujan itu nggak keluar, dan itu nanti termasuk tanda-tanda Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Ya, nanti akan kita bahas keluarnya Dajjal itu, akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Kemudian ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sifat dibaiatnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu pembaiatnya kayak apa itu? Pembaiatan Imam Mahdi itu kayak apa? Ada banyak riwayat yang menceritakan tentang baiatnya Imam Mahdi. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan Imam Muslim. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita, abatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangun, yaitu bangun dalam tidurnya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengamalkan amal yang aneh, itu enggak seperti biasanya beliau mengamalkan. Faqulna, maka saya katakan, ya Rasulullah, sona'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluhu. Engkau mengamalkan dalam tidur kamu itu sesuatu yang engkau itu nggak biasa mengamalkan seperti itu. Itu kalau bahasa kita itu ngigau. Rasulullah SAW itu kayak ngigau ketika tidurnya itu. Akhirnya Rasulullah SAW beliau bersabda, dan mimpinya Nabi itu wahyu. Oleh itu seorang Nabi itu kalau tidur nggak boleh dibangunkan, khusus Nabi. Maka Nabi itu kalau mimpi itu tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum, matanya yang tidur tetapi hatinya nggak tidur Nabi itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-ajab,
sangat aneh, yaitu saya lihat dalam mimpi saya itu sangat aneh. Inna nasan min ummati ya ummuna bil baiti bi rajulin min Quraisy. Nanti sebagian orang dari umatku itu akan mendatangi Ka'bah untuk menyerang seorang laki-laki dari Quraisy, yaitu Imam Mahdi itu. Qad laja'a bil bait, padahal dia itu sudah lari ke Mekah untuk menyelamatkan dirinya, berlindung ke Ka'bah. Hatta idza kanu bil baidai, sampai akhirnya pasukan yang pengen menyerang Imam Mahdi itu ketika mereka sampai di Baida. Baida itu sebuah lapangan lempeng, dan itu nanti sebagian riwayat mengatakan itu Baida il Madinah. Kalau Baida il Madinah itu setelah Bir Ali, setelah Bir Ali, atau kalau orang mau umrah itu dari Madinah itu nanti ihramnya itu di Bir Ali itu. Nah setelah itu ada namanya Baida. Kalau itu Baida il Madinah berarti di situ. Tapi kalau itu Baida il Mekah enggak, nanti dekat Mekah, seperti yang di kejadian dibinasakannya itu pasukan Gajah atau Abrah itu di Baida juga. Hatta idza kanu bil baidai khusifa bihim, satu pasukan itu dibenamkan sama Allah Ta'ala, dibenamkan di bumi sama Allah Ta'ala. Hanya kami bertanya, faqulna ya Rasulullah inna tariqa qad yajma'un nas. Oh ya Rasulullah, namanya jalan itu kumpul banyak orang di situ. Namanya jalan itu kan banyak orang, nggak semua orang itu pengen melawan Imam Mahdi, bukan gitu kan. Namanya jalan itu kan banyak orang yang sedang punya hajat di situ. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya bagaimana tentang orang-orang yang dijalankan, namanya jalan itu kan tempat lalu lintasnya manusia, banyak orang di situ. Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, akan dibenamkan semuanya. Fihimul mustabsir, di jalan itu ada orang yang memang punya niatan jelas untuk melawan Imam Mahdi itu, yaitu dia itu punya tujuannya apa? Untuk menyerang Imam Mahdi. Wal majmur, ada juga orang yang dipaksa, untuk ikut dalam rombongan itu menyerang Imam Mahdi. Wa ibnu sabil, demikian juga nanti ada orang ibnu sabil, orang yang sedang melewati jalan, gak ada tujuan untuk itu. Yahlikuna mahlakan wahidan, dan nanti mereka itu akan binasa dalam satu waktu, dibenamkan bareng-bareng mereka itu. Yaitu yang dibenamkan itu apa? Orang yang punya niatan menyerang, atau orang yang diajak dan dipaksa, atau orang yang nggak ada urusan dengan Imam Mahdi, cuma di situ itu sedang ada perlu itu, tetapi semuanya dibenamkan. Wa yasuruna masabiru syatta, kemudian mereka nanti kocar kacir sampai akhirnya terbenam semuanya. Ya ba'athuhumullahu ala niyatihim, tetapi nanti di hari kiamat Allah itu akan membangkitkan mereka sesuai dengan niatan mereka masing-masing. Nah, berarti kalau kita perhatikan hadis Muslim ini menunjukkan berarti bahwa nanti ketika Imam Mahdi itu dibaiat, nanti Imam Mahdi itu akan diserang. Siapa yang menyerang? Yang menyerang itu pasukan Islam. Dan sebagian juga mengatakan yang menyerang itu dari timur. Arahnya itu dari timur para penyerang Imam Mahdi itu. Dan nanti para penyerang itu ketika sudah sampai di Baida, mereka dibenamkan. Dan yang dibenamkan itu semuanya, hatta yang dibenamkan itu orang-orang yang nggak punya hajat itu, maksudnya nggak punya hajat dengan Imam Mahdi, dia itu sedang lewat saja di situ, dibenamkan semuanya. Tetapi nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing, yaitu kondisi mereka masing-masing. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan sama Imam Muslim, hadis yang lain menceritakan juga tentang bagaimana perjalanan pembenaman ini. Dan itu nanti akan isyarat jelas sekali bahwa Baida itu Baida il Madinah, itu di Baida il Madinah, berarti pasukan itu dibenamkan ketika keluar dari Madinah, sudah mau berangkat ke Mekah. An Ubaidillah bin Qibtiyah qala dakhala al-Harithu ibnu Abi Rabi'ah wa Abdullah bin Sofwan wa ana ma'ahuma. Beliau bercerita itu, pernah suatu ketika Harith bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Sofwan dan saya, 3 orang berarti itu, 3 orang, Ubaidillah bin Qibtiyah, Harith bin Abi Rabi'ah, dan Abdullah bin Sofyan. Saat kita itu masuk ke rumahnya Ummi Salamah, Ummul Mukminin, ibu kaum muslimin semuanya, itu istrinya Rasulullah SAW. Fasa'alaha anil jayshil ladzi yukhsafu bihi.
Kedua orang tadi itu pengen bertanya tentang pasukan yang dibenamkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Wa kana dzalika fi ayyami bin Zubair, dan itu terjadi zamannya Abdullah bin Zubair. Perhatikan, berarti maksudnya di sini perhatikan ini. Apalagi nanti kalau kita bicara masalah Dajjal itu. Maksudnya apa? Perhatikan ini, bahwa para sahabat demikian juga para tabi'in, mereka itu sangat memperhatikan tanda-tanda hari kiamat. Setiap Rasulullah SAW menyebutkan nanti ada tanda ini. Ayo bangun. Tidur, Bu. Bangun. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW itu menyebutkan sebuah tanda, maka sama para sahabat itu dipantau. Tandanya itu dipantau terus itu. Sehingga bahwa terkadang para sahabat mengatakan, apakah mungkin ini? Apakah mungkin ini? Apakah mungkin ini? Apakah mungkin ini? Itu dipantau sama mereka itu. Oleh itu ketika Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan Dajjal, Rasul itu menyebutkan Dajjal seakan-akan Dajjal itu sudah ada itu di sebuah kebun. Akhirnya para sahabat itu datangi kebun itu. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, ngapain kalian ke kebun itu? Mengatakan, ya Rasulullah, engkau tadi cerita masalah Dajjal, seakan-akan Dajjal itu sudah ada sekarang, mau saya cari itu. Maka Rasulullah mengatakan, bukan. Kalau seandainya Dajjal sudah ada, saya akan melawan, bukan kalian gitu. Tetapi kalau saya sudah meninggal dunia, maka setiap orang itu haji junafsi. Setiap orang itu hendaknya menyelamatkan diri masing-masing. Dan itu apa? Para sahabat itu melihat terus tanda-tanda dari kiamat. Sampai akhirnya nanti ada namanya Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid itu, Umar bin Khattab saya memantau terus itu. Ini Dajjal ini. Ini Dajjal. Kenapa? Karena mereka itu terus memantau. Nah, ketika zaman Abdullah bin Zubair itu cucunya Abu Bakar. Anaknya Zubair bin Awam. Kemudian Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Kemudian memiliki anak laki-laki namanya Abdullah. Dan Abdullah itu anak pertama kali setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan yang menamakan Abdullah itu Rasulullah SAW. Dan dia nanti menjadi raja di zaman Yazid. Di zaman Yazid, akhirnya dia itu diperangi sama Hajjaj bin Yusuf. Kemudian nanti Abdullah bin Zubair itu masuk ke Mekah, ke Ka'bah, sampai berlindung di Ka'bah itu. Kemudian diserang sama Hajjaj bin Yusuf, kemudian sampai di Minjanik, di Meriam, sampai roboh. Jadi beberapa tembok Ka'bah itu roboh. Setelah itu ditangkap Abdullah bin Zubair, dicincang sama Hajjaj bin Yusuf. Maka orang-orang tabi'in itu mereka menganggap ini yang dimaksud dengan hadisnya Rasulullah itu. Yaitu apa? Ini yang orang yang akan berlindung di sebuah Ka'bah dan nanti akan diserang itu dan mereka akan dibenamkan itu ini. Rupanya apa? Rupanya perkiraan orang-orang tabi'in itu meleset. Akhirnya ketika zamannya Abdullah bin Zubair itu, maka beberapa orang itu mendatangi Ummu Salamah bertanya. Dan itu kejadian itu ketika zamannya Abdullah bin Zubair. Maka Ummu Salamah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, ya'udhu a'idhun bil baiti. Nanti ada orang yang ingin menyelamatkan dirinya dengan berlindung di Ka'bah. Fayub'atu ilaihi ba'thun, tetapi diutus pasukan untuk menyerangnya. Fa idza kanu bi baida'an bil minal ardi, ketika mereka sudah sampai di Baida, khusifa bihim, dibenamkan mereka. Fakultu, maka saya bertanya. Kalau tadi yang tanya Aisyah, kalau ini yang bertanya itu Ummu Salamah. Ya Rasulullah, fakaifa biman kana karihan. Terus bagaimana dengan orang yang dia itu nggak pengen menyerang itu, orang yang soleh itu yang diserang itu, dia nggak pengen, cuma dia itu di situ itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, yukhsafu bihim ma'ahum, dia pun akan dibenamkan bersama mereka juga. Walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati ala niyatihim, tetapi nanti dia dibangkitkan sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Akhirnya Abu Ja'far bertanya. Abu Ja'far itu bertanya, qala Abu Ja'far, hiya baida'ul Madinah, apakah itu baida'ul Madinah? Qala falaqitu Abu Ja'far. Wa qala Abu Ja'far mengatakan, yaitu perawi hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan baida sabda Rasulullah itu adalah baida'ul Madinah. Qala falaqitu Abu Ja'far faqultu innaha innama qalat bi baida' minal ardi. Akhirnya ketika saya berjumpa dengan Abu Ja'far itu, saya katakan kepadanya, kan Rasulullah itu hanya mengatakan baida', itu sebuah tempat lapang di sebuah tempat itu. Faqala Abu Ja'far, kalla, tidak, wallahi innaha la baida'ul Madinah, demi Allah yang diinginkan sama Rasulullah SAW itu adalah baida' Madinah.
Ini hadisnya sahih, berarti menunjukkan bahwa Baidah di sini itu adalah Baidahul Madinah. Berarti kalau tambahan ini ada tambahan Baidahul Madinah, berarti mereka itu dibenamkan setelah keluar dari Madinah. Pasukan ini keluar dari Madinah, sudah selesai melewati Madinah itu, mau menuju ke Mekah untuk menyerang Imam Mahdi itu. Setelah itu mereka dibenamkan, di muka bumi. Ada riwayat yang lain juga dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, dari Hafsah, kalau itu dari istri Rasulullah SAW yang lain, dari Hafsah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW itu beliau bersabda, la ya'ummanna hadzal bait jayshun, nanti akan menuju ke rumah ini, yaitu Ka'bah itu, pasukan yang yaghzunahu, yang ingin menyerang Ka'bah, karena di dalamnya itu ada orang yang bersembunyi. Hatta idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awsatihim, akhirnya ketika mereka itu berada di Baida, akhirnya mereka itu dibenamkan di tengah-tengahnya. Fayunadi awwaluhum akhirahum, maka yang pertama, yang paling depan manggil yang paling belakang. Tapi apa? Semuanya dibenamkan, gak ada yang selamat. Fama yukhsafu bihim fala yabqa illa syaridul ladzi yukhbiru anhum, tidak ada yang selamat kecuali beberapa orang yang bisa melarikan diri, dan mereka itu, orang itu menceritakan. Kemudian ada tambahan riwayat, wa fi riwayat, dan tambahan riwayat ini nanti kalau kita gabungkan semua riwayat itu jelas sekali ceritanya itu. Wa fi riwayat, ada sebuah riwayat sahih juga, Muslim juga, saya'udzu bihadzal baiti ya'nil Ka'bah qaumun laysat lahum mana'atun wala adadun wala uddatun, akan berlindung kepada Ka'bah ini, qaumun, orang-orang yang mereka itu nggak punya kekuatan, wala adat, tidak punya jumlah pasukan, wala uddah, tidak ada persiapan. Ini maksudnya apa? Nah, ini nanti maksudnya itu dibahas nanti oleh para ulama. Maksudnya itu siapa ini? Kok ada orang-orang yang nanti akan berlindung di Ka'bah, tapi dia nggak punya kekuatan, tidak punya pasukan, dan tidak punya perbekalan untuk berperang, nggak punya senjata mereka itu. Disebutkan oleh para ulama dalam riwayat yang lain, dibahas macam lebar oleh para ulama, yaitu bahwasanya mereka itu ada 7 orang ulama. Karena Ali bin Abi Thalib itu dalam sebuah riwayat, beliau itu ditanya sama putranya, dan di hadis ini dihasankan oleh Al-Bustawi. Ceritanya lebih lengkap lagi, dijelaskan sama Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Hanifiyah itu anaknya Ali, tapi bukan dari Fatimah. Jadi Ali itu punya anak banyak. Anaknya Ali yang bukan dari Fatimah itu nisbatnya kepada ibunya. Sedangkan anaknya Ali yang dari Fatimah itu nisbatnya kepada Ali, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Tapi kalau yang lain nisbatnya kepada ibunya. Contohnya Muhammad. Ali punya anak juga namanya Muhammad, tapi ibunya itu Hanafiyah, sehingga dinisbatkan kepada ibunya Muhammad bin Hanafiyah. Dia bercerita, tanya, kunna inda Ali bin Abi Thalib, kami pernah di sampingnya Ali bin Abi Thalib, yaitu bapaknya maksudnya itu. Fasa'alahu rajulun 'anil Mahdi, kemudian ada orang yang bertanya kepada beliau tentang Imam Mahdi. Faqala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, hayhata fama aqada biyadihi sab'an. Setelah itu beliau itu duduk, membuat lingkaran di jarinya itu. Faqala yakhruju fi akhir zaman, nanti kata beliau, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Imam Mahdi itu nanti akan muncul di akhir zaman. Idza qala ar-rajulu Allah qutil, saking dahsyatnya fitnah zaman itu, peperangan, sampai orang-orang itu mengatakan Allah sudah terbunuh semuanya, sudah nggak ada Allah. Kenapa? Karena banyaknya orang meninggal dunia, sampai banyak orang sudah putus asa itu, frustasi dengan agama mereka itu. Fayajma'ullahu ta'ala lahu qauman qaza'un ka qaza'is sahabi. Setelah itu nanti Allah akan mengumpulkan beberapa orang ini sebelum Imam Mahdi, beberapa orang seperti awan, yaitu kalau mereka berjalan diikuti sama yang lain. Yu'allifullahu baina qulubihim, Allah akan satukan hati mereka. La yastauhishuna ila ahadin, satu kelompok ini mereka tidak saling tidak asing dengan orang lain, dengan yang lain, dan mereka itu tidak bahagia dengan yang lain. Jadi mereka itu sudah nggak ada pemisah lagi itu kelompok ini. Berapa jumlahnya itu? Jumlahnya seperti
ala iddati ashabi Badr, jumlahnya itu seperti pasukan Badar 315-an. Demikian juga jumlahnya itu ala adadi ashabi Talut, seperti jumlahnya pasukan Talut yang bisa menyeberangi sungai itu. Dan jumlahnya mereka itu, jumlahnya berapa? Ada beberapa riwayat mengatakan itu ada 7 ulama. 7 ulama yang mereka itu nggak ada kesengajaan itu, semuanya datang ke Mekah mencari Imam Mahdi yang mau dibaiat itu. Imam Mahdi-nya itu lari dari Madinah, lari setelah itu sampai ke Mekah. Kenapa? Karena 3 putra mahkota itu saling berperang. Dia tidak mau sibuk dengan peperangan. Akhirnya apa? Dia ingin menyelamatkan diri. Ketika menyelamatkan diri di Mekah, dicari sama 7 ulama, dan ulama itu membawa pengikut. Dan mereka apa? Karena mereka itu ulama, mereka itu nggak punya kekuatan, nggak punya niatan berperang, mereka itu nggak punya senjata itu. Tetapi datang itu tujuannya untuk mencari Imam Mahdi. Akhirnya ketika mereka itu ke Mekah, ketemulah 7 ulama, niatnya itu dari awal itu sama, walaupun nggak pernah kenal mereka itu. Mereka itu nggak saling mengenal, tapi ketika sampai di Mekah itu, mereka itu ngobrol, kenapa kamu kesini? Itu siapa kamu? Gini. Kita juga cari Imam Mahdi itu. Jadi 7 ulama itu dengan para pengikutnya itu kumpul bareng di situ dengan tujuan dari awalnya itu sama, walaupun mereka itu nggak saling mengenal. Ketika sudah sampai di Mekah, akhirnya mereka itu mencari Imam Mahdi. Ketika mendapatkan Imam Mahdi, akhirnya dibaiat sama mereka. Dan siapa yang membaiat ini? Pengikut ini, pengikutnya ulama-ulama ini. Dan jumlahnya orang yang membaiat di zaman itu sekitar pengikut sama dengan jumlah pengikutnya Nabi Muhammad ketika perang Badar, dan sama dengan pengikut Talut, dan sama dengan jumlahnya Rasul. Nah, itu ada seorang ulama itu memberikan faidah bagus sekali. Jumlah Rasul itu sama dengan jumlah sahabat yang ikut perang Badar, dan jumlahnya sama dengan sahabatnya Talut ketika selesai menyeberangi jembatan sungai itu, dan jumlahnya sama juga dengan yang membaiat Imam Mahdi di awal-awal itu, yang membaiat itu sama itu ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ada seorang ulama yang memberikan faedah seperti itu, jumlahnya sama 315-an, 313 lebih sedikit. Nah, itu nanti akan membaiat. Ketika membaiat, ulama-ulama itu sepakat membaiat Imam Mahdi. Ketika dibaiat, Imam Mahdi itu nggak mau itu. Kenapa? Karena dia nggak punya pikiran untuk menjadi penguasa, dia itu nggak mau itu. Tapi akhirnya dipaksa, dalam kondisi terpaksa, akhirnya dia mau. Ketika dia mau, maka pasukan-pasukan itu menyerang Imam Mahdi. Dan siapa yang menyerang itu? Yang menyerang itu adalah kaum muslimin. Yang menyerang itu adalah kaum muslimin. Itu nanti yang menyerang. Sampai akhirnya apa? Ketika pasukan yang menyerang itu sudah keluar dari Medina, itu yang sudah menuju ke Mekah itu, akhirnya nanti mereka itu dibenamkan sama Allah Ta'ala di dalam bumi. Ya, jadi Imam Mahdi ini kalau tadi kita sebutkan itu nanti akan dibaiat oleh para ulama dan diikuti dengan murid-murid mereka, dan jumlah orang-orang yang membaiat itu sekitar 300-an lebih, sama dengan jumlah para sahabat yang ikut perang Badar, dan sama dengan jumlah pasukan Talut yang berhasil melewati sungai. Dan nanti munculnya Imam Mahdi itu setelah dibaiat di bawah naungan Ka'bah. Setelah itu baru terkenal. Sehingga nanti ada pasukan yang ingin menyerang itu apa? Karena terkenalnya Imam Mahdi itu ketika selesai dibaiat. Sedangkan sebelum dibaiat, Imam Mahdi itu nggak dikenal. Perhatikan di sini, Imam Mahdi itu nggak dikenal. Sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang mengenal Imam Mahdi itu. Maka lancang sekali kalau ada orang mengatakan, oh Imam Mahdi itu umurnya sudah 33 tahun itu, KTP-nya kayak gini-gini. Dari mana dia tahu itu? Ya, itu saat akhir zaman itu kan kayak gini, sembarangan kalau ngomong itu. Kalau seandainya dia itu sampai dia mengatakan itu, Imam Mahdi itu sekarang di sini itu, umurnya sekian itu, nanti 3 tahun lagi akan dibaiat itu. Lah kalau seandainya dia itu tahu, kenapa nggak diumumkan itu? Ini pengumuman Imam Mahdi sudah ada itu. Lancang sekali orang mengatakan seperti ini. Imam Mahdi itu nggak dikenal gitu. Sehingga apa? Sehingga sebelum datangnya Imam Mahdi itu terjadi peperangan sampai banyak orang muslim itu yang putus asa itu. Kalau seandainya Imam Mahdi itu sudah ada, dikenal, ya orang tinggal ikut sama dia saja kan gitu. Tetapi apa? Kondisi nggak seperti itu. Makanya kenapa orang-orang muslim itu kok nanti memerangi Imam Mahdi itu? Pasukan-pasukan itu. Karena mereka tidak percaya Imam Mahdi itu adalah benar. Kenapa kok seperti itu? Karena dari dulu sampai sekarang banyak orang yang mengatakan saya itu Imam Mahdi itu. Saya itu Imam Mahdi. Di mana-mana di Indonesia pun ada itu.
Orang Indonesia saja ada yang mengatakan dirinya Imam Mahdi kan itu. Apalagi di Timur Tengah banyak sekali orang Syiah itu cerita tentang banyak di antara mereka yang menisbatkan Imam Mahdi itu di mana-mana itu. Kenapa? Saking banyaknya para pendusta yang mengatakan Imam Mahdi. Akhirnya apa? Sampai Imam Mahdi yang asli itu sudah dipercaya ketika di baiat itu. Dianggap apa? Itu Imam Mahdi yang palsu. Sekarang seperti misalkan itu sama ISIS itu, Abu Bakar al-Baghdadi pun, dia pun juga kelompoknya mengatakan itu Imam Mahdi itu, bayangkan. Namanya bukan Muhammad bin Abdullah itu, dan itu banyak sekarang ngawur-ngawur, apalagi orang Jawa itu. Oh, sudah orang Jawa namanya itu Jawa asli Imam Mahdi lagi, masya Allah itu. Dan anehnya itu apa? Di baiat di Mekah juga itu, ketika umrah langsung ditangkap sama polisi sana kan itu. Dan itu anehnya lagi, masya Allah, luar biasa itu. Banyak orang yang menisbatkan dirinya itu Imam Mahdi. Akhirnya apa? Imam Mahdi ketika banyak orang seperti ini mengatakan seperti ini, nah ini yang bahaya itu apa? Nanti yang Imam Mahdi yang asli itu sembunyi. Sehingga nggak dikenal. Imam Mahdi itu sampai sekarang nggak dikenal itu. Kalau seandainya Imam Mahdi itu ada sekarang itu, akan dikejar sama orang-orang kafir kan gitu. Kenapa? Nanti kan yang memenangkan dalam peperangan melawan orang Romawi kan itu. Kalau seandainya Imam Mahdi itu sudah ada, apalagi diketahui sama ustadz akhir zaman itu, ya kan? Ya akan dicari sama, apalagi orang Amerika intelijennya banyak sekali itu. Ya sembelih saja sekarang kan dibunuh gampang kan gitu loh. Selesai kan gitu loh. Kenapa Imam Mahdi itu sekarang nggak dikenal sekarang itu? Kenapa? Sembunyi dia itu. Dan dia nggak akan menampakkan diri. Kapan akan dikenal? Dikenal ketika dia itu sudah dibaiat. Maka itu ulama-ulama yang mencari, dan mereka itu ketemu dalam sebuah tempat itu, yaitu di Mekah itu, fi ghairi mi'ad, yaitu tanpa ada kesepakatan untuk berjumpa di sana itu, dari berbagai penjuru. Ulama-ulama itu berkumpul itu. Mereka tidak pernah ada undangan rapat, undangan pertemuan, nggak ada. Tiba-tiba mereka itu sampai ke Mekah, setelah itu saling berjumpa, dan mereka itu niatnya sama, padahal mereka nggak ada kesepakatan dari awal. Setelah itu mereka itu mencari mana Imam Mahdi itu, dan dicari itu sifat-sifatnya, hadis itu dicocokkan sama orang itu. Akhirnya mendapatkan sebuah sifat, kemudian Imam Mahdi itu dipaksa untuk dibaiat. Ketika dipaksa untuk dibaiat pun dia itu sebenarnya nggak mau. Ketika nggak mau, akhirnya dipaksa terus sampai akhirnya dia itu menjadi khalifah. Dan siapa yang menyerang itu? Kalau ada riwayat juga itu, yang menyerang itu dari arah Syam. Yang menyerang itu, kaum muslimin yang menyerang itu dari arah Syam, berarti dari arah Syam berjalan sampai ke Madinah. Di Madinah terus Imam Mahdi itu kan lari. Masa itu karena kekacauan itu akhirnya dia lari ke tempat yang lebih aman, yaitu di Mekah. Kemudian pasukan itu pun setelah mendengar di Mekah itu ada Imam Mahdi yang dibaiat, akhirnya mereka berangkat ke Mekah. Tapi ketika sudah dibaiat itu dibenamkan mereka itu. Jadi nanti yang mencari itu, nanti kalau kita membaca riwayat itu macam-macam. Ada dari Syam, demikian juga ada yang dari Mekah. Orang ada dari beberapa tempat yang mencari Imam Mahdi untuk membunuhnya itu. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama riwayatnya itu karena banyak syawahidnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaring di rumah saya. Ihtafaza jalisan. Tiba-tiba beliau itu kaget kemudian duduk. Wa huwa yastarji'u, dalam kondisi beliau itu sedang istirja. Istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqultu bi abi anta wa ummi, ma sya'nuka ya Rasulullah? Akhirnya saya bertanya kepada Rasulullah, ada apa? Ada kejadian apa itu sampai engkau itu istirja? Ya Rasulullah, tastarji, engkau itu sampai istirja seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, qala jayshun min ummati yaji'una min qibal Syam. Ada pasukan dari umatku, yaitu orang-orang muslim berarti itu. Mereka datang dari arah Syam. Ya ummunal baita li rajulin yamna'uhu Allahu minhu. Yang mereka itu masuk ke Mekah untuk mencari seseorang yang Allah jaga orang itu dari mereka. Yaitu apa? Mereka tidak akan bisa menghancurkan orang itu. Hatta idza kanu bil baida'i min Dzul Hulaifah. Nah, kalau ini jelas sekali, Dzul Hulaifah. Berarti apa? Berarti memang itu Baidah Madinah. Sampai ketika mereka itu sudah sampai di Dzul Hulaifah, khusifa bihim. Mereka itu dibenamkan sama Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang lain dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad
dan yang lainnya. Dan juga di sebagian ulama mensahihkan riwayat ini juga. Ceritanya lebih panjang lagi, yaitu nanti akan jelas sekali kalau ceritanya kita baca itu lebih jelas sekali itu. An Ummi Salamah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin. Nanti akan terjadi banyak perbedaan, peperangan setelah meninggalnya khalifah. Wallahu alam khalifah ini siapa? Karena tidak ada namanya. Yang penting khalifah. Akan terjadi banyak peperangan. Fayakhruju rajulun min ahlil Madinah. Kemudian ada orang dari Madinah itu lari. Hariban ila Makkah, melarikan diri sampai ke Makkah. Orang ini yang Imam Mahdi. Berarti ketika khalifah itu meninggal dunia, dalam posisi dia itu tinggalnya di Madinah. Dalam posisi dia itu tinggalnya di Madinah. Tapi kenapa kok waktu itu ada juga riwayat dari Syam orang itu? Itu kibar di Syam dari arah timur. Karena memang sebagian ulama mengatakan menggabungkan itu, cara menggabungkan dia itu tinggal di Madinah, tapi dia itu juga arahnya dari timur karena memang pernah ikut peperangan ke timur. Ikut bergabung dengan Rayatun Sud, panji-panji hitam. Imam Mahdi itu ikut bergabung itu dan gak ada yang tahu itu. Dia itu ikut berjihad di Syam. Akhirnya pas setelah itu pulang ke Madinah. Nah, sehingga berangkatnya itu dari Syam pulang ke Madinah. Di Madinah khalifah itu meninggal, rajanya itu meninggal. Akhirnya terjadi banyak kekacauan, perebutan 3 putra mahkota. Akhirnya dia itu lari ke Mekah. Fayatihi nasun min ahli Makkah. Kemudian ada orang-orang dari orang Mekah, yaitu ada beberapa orang dari orang Mekah itu fayukhrijunahu wa huwa karih, yaitu mengeluarkan dia dari tempat tinggalnya dia dalam kondisi dia itu nggak mau itu. Fayubayyi'unahu bainar rukni wal maqam. Kemudian orang-orang itu membaiat dia di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim, yaitu berarti di bawah naungan Ka'bah. Fayub'atsu ilaihi ba'tsun min ahli Syam. Kemudian diutus pasukan dari Syam. Fayukhsafu bihim bil baida'i baina Makkah wal Madinah. Kemudian dibenamkan mereka di Baidah antara Makkah dan Madinah. Fa idza ra'a an-nasu dzalika atahu abdalu Syam wa asaibu ahli al-Iraq. Nah, ketika sudah melihat seperti ini, yaitu ini Imam Mahdi itu sudah pasukan itu sudah dibenamkan, yaitu sudah melihat kejadian seperti ini, maka abdalu Syam, manusia-manusia pilihan dari Syam, demikian juga asaibu ahli al-Iraq, pasukan-pasukan terbaiknya dari orang-orang Irak itu datang ke Mekah. Fayubayyi'unahu bainar rukni wal maqam. Kemudian juga ikut membaiat Imam Mahdi antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Tsumma yansha'u rajulan min Quraisy. Nah, ketika sudah ini pasukan dari terbaik dari Syam datang, pasukan dari Irak datang, setelah itu apa? Ikut membaiat dan menjadi pasukannya Imam Mahdi. Padahal mereka nggak pakai senjata, tidak punya apa-apa itu. Tsumma yansha'u rajulun min Quraisy. Kemudian ada seorang laki-laki dari Quraisy. Akhwaluhu kalbun, paman-pamannya itu dari kabilah Kalb, yaitu nama sebuah kabilah dari kabilah Kalb pamannya itu. Dan itu ada sebuah riwayat yang kemarin kita sebutkan itu, Rasulullah mengatakan dia mengira dia itu dariku, padahal dia itu bukan dariku. Kenapa? Dia itu yang membangkitkan fitnah ini, yaitu orang dari Quraisy juga. Fayab aku ilaihim ba'san. Setelah itu orang dari Quraisy ini, satu orang ini mengutus pasukan untuk memerangi Imam Mahdi. Fayadharuna alaihim. Sampai akhirnya apa? Terjadilah peperangan dan pasukannya Imam Mahdi itu menang. Dan kata para ulama mengatakan itu peperangan pertama yang dijalani sama Imam Mahdi setelah dibaiat. Jadi setelah dia dibaiat itu, peperangan pertama yang dia dapatkan itu, yang dia jumpai itu peperangan melawan satu pemimpin dari Quraisy memiliki pasukan dari kabilah Kalb. Ini peperangan pertama. Wa dzalika ba'tsu kalbin wa khaybah. Wa dzalika ba'tsu kalbin, dan itu utusan dari kabilah Kalb. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wal khaybatu liman lam yashhad ghanimata kalbin. Rugi bagi orang yang tidak menyaksikan ghanimah Kalb. Yaitu kenapa? Karena Imam Mahdi itu nanti akan mendapatkan banyak ghanimah dari situ. Fayaksimul mala, ketika mendapatkan banyak ghanimah dari peperangan itu, maka beliau akan membagi harta. Wa ya'malu fin nasi bi sunnati nabiyihim,
kemudian dia itu nanti akan menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW di manusia ketika jadi pemimpin. Wa yulqil islamu bijiranihi fil ardi, kemudian nanti Islam itu akan menyebar, keadilan Islam itu akan menyebar di sekelilingnya, yaitu sekitar Imam Mahdi itu nanti akan masuk ke keadilan Islam itu. Fayal basu sab'a sinin, dan dia nanti akan tinggal selama 7 tahun. Thumma yutawaffa wa yusalli alaihi muslimun, kemudian setelah itu beliau akan meninggal dunia, kemudian nanti beliau itu disolatkan oleh kaum muslimin. Nah, jadi masalah tentang Imam Mahdi ini jadi tadi semakin jelas lagi kalau riwayat itu. Intinya secara ringkas berarti Imam Mahdi itu nanti dia itu akan hidup setelah dibaiat itu 7 tahun. Ada yang mengatakan riwayat itu 8, ada yang mengatakan 9, tetapi yang paling masyhur itu riwayatnya itu adalah 7. Dan 7 tahun ini nanti di tengah-tengah tahun itu ada peperangan besar namanya Malhamatul Kubro. Namanya Malhamatul Kubro, itu di tengah-tengah itu kejadian. Jadi Malhamatul Kubro itu Imam Mahdi itu yang memimpin. Dan nanti saya ceritakan, ini pernah saya ceritakan, walaupun nanti ketika kita masuk ke Dajjal itu lebih lengkap lagi ceritanya itu. Malhamatul Kubro itu kan peperangan dahsyat antara kaum muslimin dengan Romawi. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu ketika dibaiat, jadi ini gambaran secara ringkas ya. Imam Mahdi itu dibaiat dalam kondisi Syam itu sedang berkecamuk perang. Berkecamuk perang itu di Syam itu, di Suriah itu. Sampai akhirnya terjadilah peperangan di sana itu. Setelah itu kan nanti Imam Mahdi itu kan berangkat ke Syam, memimpin peperangan kaum muslimin. Yang memimpin itu Imam Mahdi itu. Tapi peperangan yang kedua, peperangan melawan Romawi, sampai akhirnya Romawi kalah dalam peperangan yang dahsyat sekali yang pernah kita sebutkan, Malhamatul Kubra itu. Dan Malhamatul Kubra itu puncaknya hari berapa? Nah, hari keberapa? Hari keempat. Hari pertama ngeri, hari kedua mengerikan, hari ketiga mengerikan, dan puncak kengerian itu hari keempat. Sampai kalau seandainya ada burung yang terbang segini itu pasti akan mati burung itu. Sampai akhirnya Imam Mahdi itu menang, memimpin kaum muslimin, dan tidak banyak kaum muslimin yang tersisa itu. Tinggal sedikit itu. Berapa yang tersisa? Nah, yang tersisa berapa? Sepertiga. Kaum muslimin itu tersisa cuma sepertiga. Akhirnya bisa memenangkan. Setelah memenangkan, kemana berangkat Imam Mahdi itu? Berangkat ke Roma, menaklukkan Vatikan. Sampai akhirnya jantung Eropa jatuh dengan kaum muslimin. Ketika sudah jatuh, dapat kabar kalau Dajjal itu sudah keluar. Akhirnya Imam Mahdi balik lagi ke Syam. Rupanya kabar itu nggak benar. Ketika sudah sampai di Syam, rupanya Dajjal itu baru keluar. Akhirnya Imam Mahdi nggak bisa melawan. Walaupun persiapan ada, tapi nggak bisa melawan Dajjal. Sampai akhirnya nanti ketemu sama Nabi Isa. Ketemu dengan Nabi Isa. Ketika selesai itu, sampai setelah itu Imam Mahdi itu nanti akan meninggal. Imam Mahdi itu nanti akan meninggal, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin dan dimakamkan. Dan Nabi Isa itu masih hidup waktu itu, karena Nabi Isa itu nanti kalau kita bahas Nabi Isa itu, Nabi Isa itu masih hidup 40 tahun setelah itu. 40 tahun setelah itu. Setelah itu apa? Nanti Nabi Isa itu meninggal dunia juga, disolatkan di Madinah. Nah, dari riwayatnya itu beliau disolatkan di Madinah dan dikuburkan di sebelah Rasulullah SAW, sebelah kanannya, sebelah kanan kuburan Rasulullah SAW. Nah, jadi maksudnya itu kalau kita perhatikan itu, Imam Mahdi itu nanti memimpin kaum muslimin itu tidak lama, cuma 7 tahun. Tetapi memperbaiki kondisi kaum muslimin sampai adil, Islam itu sampai makmur, sampai jaya. Islam itu di kaum muslimin dan menyatukan Islam itu menjadi satu. Disatukan sama Imam Mahdi itu dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Sehingga karena kehebatan Imam Mahdi itu sehari dia itu bisa menyatukan kaum muslimin dalam sehari. Allah akan memperbaiki Islam itu dalam 1 malam di tangan Imam Mahdi. Cuma Imam Mahdi ini sosok yang mutawatir riwayatnya. Banyak ulama mengatakan mutawatir, dan itu dijadikan sebagai akidah. Itu termasuk akidah kaum muslimin. Walaupun memang Imam Bukhari tidak menyebutkan secara panjang tentang cerita Mahdi itu. Kalau Imam Muslim ada, walaupun tidak langsung menyebutkan Mahdi. Akhirnya banyak beberapa orang itu mengingkari, tapi itu jadi akidah. Itu jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sosok Imam Mahdi itu memang sosok yang masih tersembunyi. Maka yang kita itu yang perlu kita amalkan itu hanya meyakini saja. Untuk kepastian detailnya itu nanti kalau kita itu sudah tahu. Jadi kalau tahu detailnya itu kapan? Kalau Imam Mahdi sudah dibaiat. Sebelum Imam Mahdi dibaiat, kita nggak pernah tahu siapa Imam Mahdi. Yang mana Imam Mahdi itu nggak ada yang tahu. Hatta orang-orang di Mekah pun nggak ada yang tahu itu.
Hatta ulama-ulama pun nggak ada yang tahu itu. Tetapi ketika sudah saatnya dibaiat, akhirnya nanti ada orang-orang atau ulama-ulama yang akan mencari Imam Mahdi sampai akhirnya nanti mendapatkan. Setelah itu nanti Imam Mahdi itu akan dibaiat. Nah, jadi nanti intinya Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, berarti tanda-tanda hari kiamat yang besar berikutnya itu akan bermunculan. Oleh itu pernah saya sebutkan memang terjadi khilaf di antara para ulama, Imam Mahdi itu sebagai tanda hari kiamat yang besar atau bukan. Maka sebagian ulama mengatakan tidak, karena nggak disebutkan dalam hadis Rasulullah yang 10. Tanda-tanda hari kiamat yang besar itu 10 yang disebutkan sama Rasulullah itu. Innaha lan taquma sa'ah hatta tara qablaha asyru ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti kalian akan melihat 10 tanda. Dan kata para ulama itu yang namanya tanda besar itu. Tapi kalau sebelum itu bukan. Akhirnya Pak Imam Mahdi itu nggak masuk di situ. Tidak masuk di situ, sehingga sebagian mengatakan Imam Mahdi itu bukan tanda hari kiamat yang besar, tetapi nanti Imam Mahdi itu sebagai pembuka tanda hari kiamat yang besar. Ya, sampai di sini pembahasannya. Masih banyak riwayat sebenarnya bercerita tentang kisah peperangan Imam Mahdi itu. Ya, nanti ini insya Allah sampai di sini aja pembahasan Imam Mahdi, cukup. Apa yang kita sebutkan itu sudah mewakili tentang Imam Mahdi. Nanti insya Allah setelah ini kita akan membahas tentang Dajjal. Kalau Dajjal panjang, akan kita bahas panjang Dajjal ini. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.